Oke, baik. Saya melanjutkan yang disampaikan Pak Kosim aja ya. Tadi kita ingin menunjukkan sampai di mana progres pekerjaan ya sampai hari ini. Mana dia? Bapak keluar. Saya masuk ke drive MMB aja. Ini ke-share di sana nggak ya di Zoom-nya? Nggak ya? Dari Pak Zoom. Belum, sepertinya belum share screen. Oke. Jadi, nah, jadi di sini di drive MMB sudah kita sediakan satu drive khusus surya akreditasi. Ini supaya muncul paling atas, jadi kita berikan nomor 1 ya. Ini kalau yang nomor 2 ini contoh dari Magister Pertanian Lahan Kering. Nah, contoh ini kita perlukan juga karena kalau untuk mengisi di MMB supaya kita ada panduannya seperti apa. Nah, di sini ada 3 dokumen dan kemudian satu folder kita siapkan di sini di drive reakreditasi tadi. Jadi ini yang data kuantitatif yang berbentuk spreadsheet ini nanti bisa kita share untuk semua Bapak Ibu yang menjadi tim Borang. Yang tadi di screenshot Pak Kosim ini ya, sudah ada di sini. Nah, kemudian yang paling penting daftar tabelnya ya. Ini yang kita mungkin sudah ada yang hafal, Ibu Muhajirah mesti udah hafal nih. Daftar tabelnya apa saja. Nah, kita memang baru mengisi beberapa di antaranya. Seperti misalnya yang tabel 3, 1, 2 ini kemarin sudah kita coba isi. Karena setiap isian ini juga harus disertai dengan lampirannya ya. Jadi tidak hanya sekedar nama saja. Kalau melihat contoh yang tadi ya, contoh yang PLK dulu saya akan tampilkan juga tadi. Mana ini? Yang ini, contoh ini akan kelihatan sangat lengkap sekali ya isiannya. Seperti misalnya ini. Nah, lahan kering ini seperti ini misalnya. Jadi untuk ini tidak hanya diisi magister gitu aja ya, tetapi juga keilmuannya apa. Kalau diklik juga sudah lengkap dengan bukti ijazahnya. S3-nya apa, lengkap dengan bukti ijazahnya. Seperti itu ya. Kemudian juga di sini bidang keahlian, mungkin nanti harus ditanyakan satu-satu ke dosennya ya, bidang keahliannya apa. Kemudian ini, kalau ada jabatan akademik, jabatan akademik ini juga linknya harus ngelink ke SK terakhirnya ya, SK kepangkatan atau SK jabatan akademik terakhirnya, misalnya sudah yang seperti ini ya. Ini di drive-nya PLK ya. Nah, kemudian sertifikat pendidik juga langsung ngelink seperti itu. Halo, kalau ada sertifikat kompetensi juga ditampilkan di sini. Kemudian mata kuliah yang diampu yang diakreditasi ya.
Ini seperti ini, dan juga mata kuliah yang diampu di PS lain. Nah, kemarin kalau yang kita isi ini sudah sampai di ijazah-ijazah, sebagian ijazah, ada yang belum terkumpul juga ini, seperti Prof. Didi belum ada. Tadi baru kita terima lagi yang dari beberapa Bapak Ibu yang mengirim, yang susulan. Mana? Jadi kalau di MMB itu sebenarnya jumlah dosennya Bu Muhajirah tadi ya, ada 14 ya, dengan Pak Suryawan yang sudah pensiun sebenarnya. Jadi 13. Pak Wayan tadi sudah mengirim, belum diupload aja ya sama Dian. Sudah hampir lengkap jasa. Pak Taki juga udah mengirim. Sertifikat dosen juga sudah. Berarti tinggal Prof. Widya aja kayaknya ya, yang masih kita tunggu. Sertifikat pendidik. Nah, kalau di mata kuliah yang diakreditasi ini kan sudah kita lihat dari jadwal dan pembagian mata kuliah seperti biasa. Ini sudah kami tampilkan, yang belum yang di PS lain. Sementara kemarin solusinya mencari data di PDDikti aja ya, dari 3 semester terakhir gitu. Ada kan di PDDikti data riwayat mengajar masing-masing dosen ada. Ya, ini baru yang saya isi, yang punya saya saja ya. Nanti yang lain akan seperti itu. Jadi data dosen sementara ini sudah seperti itu ya, sudah cukup lengkap. Kembali ke tabel lagi. Kemudian dari dosen, masih dosen juga ya, yang terkait dengan pembimbingan ini perlu didapatkan. Kalau yang di pembimbingan di sini bisa sih Bu, kita tahu ya dari Prodi. Kalau pembimbingan di tempat lain juga kayaknya harus ada ya. Kan yang iya. Kita contohnya seperti apa ya? Pembimbing utama. Coba seperti ini. Enggak, siapa kita ini aja kalau misalnya ada yang sedang atau baru-baru diakreditasi, kita pinjam-pinjamnya aja mungkin ya. Ya, karena ada kolomnya di PS diakreditasi dan PS lain di perguruan tinggi sini. Jadi seperti itu. Nanti kami minta juga data-data Bapak Ibu yang di S1-nya misalnya ya, membimbing berapa di TS dan TS-1 ya. Seperti itu. Kemudian jumlah seluruhnya di semester ini. Yang ini, yang bagian PS, ini bisa kita sediakan dari Prodi, kita sudah punya datanya. Yang di luar PS yang belum ada, gitu ya. Kemudian EWMP ini kayaknya harus ada hitungannya, Bu ya. Nah, ini nanti saya tanya Bu Muhajirah, mungkin punya pengalaman, atau dari Bapak Ibu ada yang punya pengalaman menghitung EWMP. Kan berdasarkan itu apa kuliahnya, SKS-nya kan, terus penelitian pengabdian. Iya. Harus terekap dulu berarti ya, seperti apa beban kerjanya selama Oke. Kemudian kalau dosen tidak tetap tidak ada ya. Kemudian dosen industri atau praktisi. Nah, ini gimana? Tidak ada yang dosen tidak tetap, itu dosen tetap semua. Tetap semua. Kalau industri atau praktisi gimana? Kita sebenarnya kan punya kayak BMKG. Jangan. Jangan bagus malah kalau yang praktisi. Kan nggak sebagai penghitung tapi. Nanti kita masukkan aja ya kalau emang ada, walaupun katakanlah yang terjadi selama ini kan menguji di ujian akhir seperti itu. Nah, itu kita anggap juga mengisi pengajar ya, tapi sebagai praktis. Atau di matrikulasi kan beberapa yang kita datangkan juga ya dari luar, seperti itu. Kemudian tentang dosen lagi, ini Bu apa? Pengakuan atau rekognisi dosen. Nah, ini kita penting juga ya, pengakuan rekognisi dosen. Kalau nggak salah itu sebagai speaker yang seperti itu ya. Speaker, kemudian kalau ada undangan sebagai narasumber, baik tingkat nasional maupun
regional atau bahkan internasional mungkin perlu disampaikan. Nah, itu data-datanya Bu Muhajirah kita perlukan ya dari teman-teman. Ini kenapa nggak bisa ke bawah ya? Mana dianya? Nggak bisa di scroll ke bawah ini. Agak aneh. Maaf ini. Atau belum diisi atau bagaimana ini? Tidak jelas. Sebentar, pengakuan rekomendasi dosen. Kalau yang belum diisi bentuknya. Harusnya seperti ini ya. Ada nama dosen, bidang keahlian, rekomendasi dan bukti pendukung. Nah, di mana? Misalnya seminar ya sebagai keynote speaker tingkat apa? Wilayah apakah nasional, apakah internasional, tahun berapa? Gitu. Kemudian nanti buktinya ya di sini kan ini buktinya ini ya harus di upload juga ya di misalnya sertifikatnya sebagai pemakalah tadi atau narasumber tadi ya. Undangannya juga mungkin kalau ada seperti itu. Berikutnya ini masih dosen, banyak juga ya dosen aja ya. Dosen penelitian ya. Penelitian dosen. Nah, seperti ini jumlah penelitiannya per tahun nih TS-1. Kemudian yang dilakukan di perguruan tinggi berapa, secara mandiri berapa, yang kerjasama dengan lembaga di luar PT berapa, yang di lembaga luar negeri berapa, gitu ya. Nanti sehingga akan terjumlah. Ini perlu bukti juga nggak ya? Mestinya perlu ya semua itu kan seperti kemarin waktu AL di prodi dokter itu semuanya dibukti harus ada bukti kalau kita mengatakan apa sekian jumlahnya harus ada bukti. Jadi misalnya menyebutkan walaupun angka, nah ini ada kan ini linknya udah ada nih ya sini linknya. Ini contoh yang dari prodi tadi. Nah ini perguruan tinggi dan mandiri. Judul laporan-laporannya ya saja tahun berapa dan ada laporannya. Nanti Mbak Dian kayak gini ya, kayaknya menyusunnya ya. Kita akan lihat seperti apa yang bagus. Oke, kemudian masih tentang dosen tadi sampai di mana? Penelitian sudah ya, kemudian pengabdian. PKM nih, pengabdian kepada masyarakat. Ini juga jumlah, tapi jumlah ini nanti disertai dengan bukti juga ya, seperti yang di sini kan tadi. Pastinya ada jumlah, kemudian pengabdian PKM ini ya. Oke, kalau dibuka ini akan ada, di sininya akan ada ngelink ke buktinya pengabdiannya. Seperti itu. Ya, Linknya langsung ke data LPPM. Enggak, Mbak, ini di lahan kering. Oh, lahan kering. Makanya semuanya itu menurut saya harus difokuskan di satu drive gitu supaya memang ada di situ. Ini bagus sekali lahan kering ini tersisih. Ya, lebih bagus sih dikumpulkan satu drive ya. Iya. Walaupun data aslinya kita dapat dari LPPM Pak, tapi kita pindahkan lagi ke sini gitu. Jadi nggak banyak juga sih MMB kan hanya 2 tahun aja ya. TS sama TS-1. Tidak sebanyak lahan kering ini maksudnya nanti datanya. Oke, kemudian lanjut publikasi. Nah ini Bu Muhajirah, publikasi yang kita juga perlukan. Jurnal penelitian tidak terakreditasi, jurnal penelitian nasional terakreditasi, jurnal penelitian internasional, jurnal verifikasi. Jadi nanti harus diklasifikasi ya, dipilah-pilah. Strateginya mungkin mulai dari Sinta dulu ya, kita buka Sinta masing-masing. Kalau di Sinta nggak ada, baru dicari di Google Scholar atau di ResearchGate gitu atau dulu yang penting. Ya, iya, makanya cara mencari datanya. Nah, gitu Mbak Dian mungkin ya nanti kita buka Sinta dosen masing-masing.
Kalau kadang Sintanya belum update, baru kita buka di Google Scholar-nya. Kalau Enggak, kalau sebenarnya itu bagus minta data yang bagus, yang minta CV, itu udah berkali-kali kita minta tapi tidak di. yang itu link masuk yang Sedos itu, so pakai Sedos kayak sama Remo itu kan mereka lengkap. Oh, itu di posting, ya. Lengkap di situ. Jadi kita tidak perlu minta lagi ke dosen kalau sudah ada langsung di situ semua muncul di situ semua ininya. Ya coba nanti kita lihat Yang strateginya. masuk ke situ saja sudah kita tidak perlu minta satu persatu. Kita tidak bisa masuk linknya ya orang yang lain. Kalau link kita sendiri bisa. Makanya sebenarnya kalau misalnya atau misalnya taruh kita dapat yang itu yang sertifikasinya itu kan sudah jadi tercantum semua di situ kan pasti data tiap semester itu ada. Iya, memintanya kemana itu loh, makanya harus ke Pustik kan kalau yang seperti itu. Sementara belum dibutuhkan itu mungkin kita bisa mencari dengan cara yang Untuk alasan akreditasi artinya kan dilegalkan lah. Iya. Karena kalau misalnya kita minta juga ke yang bersangkutan kan pasti juga dia dengan alasan waktunya tidak ada. Ya ini mohon didengarkan ini dari Bu pengajaran dengan alasan waktu tidak ada tidak mengirim data. Jadi ya kita sebenarnya harus meluangkan waktu ya masing-masing ya. Memang walaupun bukan di bagian kriterianya yang memudahkan kita maksudnya kan itu ya kita bukan mau mengetahui ininya orang kan cuma maksudnya mau mengambil itu Iya. akreditasi kita akan coba juga tentunya itu ya. Minta izin ada gitu kan Ya. Daripada ditungguin ada alasan sibuk tapi kalau itu kan sudah terkumpul semua dan mereka pasti melakukan itu kalau nggak ada uangnya kan. Jadi Ya. untuk publikasi dan segalanya itu kan kita sekarang fokus hanya 7 dosen saja ya. Itu juga belum tahu Pak. Sementara ini kata kita 13 juga. Minta aja semuanya. Iya. Kita minta semuanya. Nanti kalau memang ini baru difokuskan. Oke. Kemudian lanjut dulu ya, lanjut dulu. Kemudian ini pagelaran kalau memang ada juga pameran presentasi publikasi ilmiah. Kemudian karya ilmiah yang disitasi ini Bu yang tadi saya minta baru dari 2 orang ya yang ada ya. Terus produk jasa DTPS yang diadopsi oleh industri. Kemudian luaran penelitian lain kalau ada HKI dan hak cipta ya. Kemudian banyak juga ya Bu dosen ini. Sampai dengan PKM teknologi tepat guna. Kemudian luaran penelitian dalam bentuk. Nah, ini ya. Untuk dosen ada berapa tabel ini ya. Pokoknya semua tabel 3 ini terkait dengan dosen ini dulu. Kayaknya itu dulu yang kita selesaikan. Baru beranjak ke yang lain. Ya, supaya fokus dulu gitu. Setelah dosen selesai, kita akan mengerjakan yang kaitannya dengan mahasiswa ya. Kemudian baru kalau dana ini malah sudah, tapi harus diverifikasi lagi ya. Ini kan UPPS ya. Kurikulum dan lain-lain ini sepertinya ini tugasnya prodi ya. Tugas prodi nanti kalau terkait dengan kurikulum, kemudian kepuasan mahasiswa ini ya, yang tabel 5. Oke. Sementara itu dulu Pak Kosim yang bisa disampaikan supaya tidak terlalu banyak nanti malah bingung ya. Sementara kita berhenti dulu di data dosen dulu aja kalau menurut saya sampai selesai semua tabel dosen selesai. Enggak, belum sampai masih progres. Belum ada yang sampai selesai gitu Pak. Jadi masih dalam tahap semua progres. Tapi memang tabel dosen ini paling banyak saya lihat dari seluruh komponen tabel-tabel. Bu, kita kasih waktu untuk Pak Imam nih gambaran bagaimana sih cara penyelesaian dari 3 kerjaan Excel, kemudian LEG sama LKPS. Iya, silakan.
Apa-apa. Gimana? Masuk ini agar semua bisa ini. Ini saya Enggak, di sini juga boleh. Oh, di depan. close dulu ya, stop sharing dulu kalau gitu. Ini bisa. Oh, mungkin supaya cepat dengan bapak saja. Oke, kita lapor Ya, aja nggak apa-apa ya. pakai kamera ini bisa. Saya Rekam saya aja pakai kamera ini. oh udah ini ya. Udah susah kalau yang ada laptop. Oh, ini kurang panjang Pak Imam. Punten. Pak Imam sini deh. Itu yang kurang panjang kabel. Oh, saya hanya bisa bercerita. Bukan bercerita. Oh, biar terekam. Maksud saya itu direkam Kak. Ya. Pesan gitu. Oh, udah bisa terekam itu. Ya, sudah masuk di sini. Nggak masuk. Nggak pakai itu. Yang lain bisa lihat juga yang di luar. Bisa. Dan saya masuk ke dalam sini. Oh, Oke. oh, saya yang jalan-jalan. Saya nggak bisa. Ada tahu. Baik, izin Bapak Ibu. Mungkin saya berbicara berdasarkan pengalaman pengalaman pendampingan. Oke, berdasarkan pengalaman pendampingan akreditasi, dan kebetulan kami di TFI itu sudah beberapa kali melaksanakan proses akreditasi atau tepatnya AL, dan salah satu yang sudah di AL itu dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi pengalaman kami masih di Lantik, tetapi secara umum sebetulnya apa yang diminta itu sama, hanya mungkin komponennya sedikit berbeda. Di dasar ininya, di dasar permintaan kalau di akreditasi itu ada dua dokumen, dokumen Excel dan dokumen kualitatifnya atau LDD. Nah, dokumen Excel ini yang akan dinilai secara otomatis oleh sistem akreditasi, sehingga apa yang kita sajikan itu akan dimasukkan ke rumus mereka, apakah dinyatakan layak atau tidak. Biasanya itu ada standar mereka, ini dinyatakan sudah mencapai batas minimal atau belum akreditasi Bapak. Nah, kalau di Lambik itu saat nilai Excel kita itu mencapai batas minimal, maka kita akan di AL, atau istilahnya kita memenuhi syarat asesmen kecukupan. Setelah asesmen kecukupan baru asesmen lapangan. Nah, untuk strateginya kita mengisi data Excel itu atau DKPS kalau kita menyebut data kuantitatifnya, kita mengisi berdasarkan permintaan matriksnya. Jadi setiap tabel itu sudah ada permintaan matriksnya. Misalkan terkait dengan jumlah dosen DTPS gitu. DTPS-nya kelihatan semua. kelihatan untuk mencapai skor 4 misalkan yang dibutuhkan DTPS atau rasio DTPS terhadap mahasiswanya misalkan 1:20, maka kondisi peserta didiknya ada berapa dan dosennya ada berapa, itu yang kita pastikan, sehingga target kerja kita untuk memenuhi berapa jumlah dosennya itu sesuai kebutuhan, tidak akan melebihi. Nah, itu yang menjadikan kerja kita juga lebih efektif. Jadi waktu itu kita dapat saran dari Profesor Lamdi, dan kebetulan beliau adalah penasihat juga di Lamdi. Saran beliau adalah kita benar-benar perhatikan matriks, jangan sampai kita kerja melebihi matriks, sehingga energi kita itu bisa diplotkan untuk dokumen-dokumen yang lain. Kalau dosen yang diminta minimal 7 sesuai dengan jumlah mahasiswa kita, maka kita lengkapi itu saja dulu. Nanti kalau ada
sisa waktu kita, sisa tenaga kita baru kita tambah dosen yang lain. Karena setiap dosen itu pasti ekornya banyak, artinya ada tanggung jawab penelitian, pengabdian, prestasi dan sebagainya. Sehingga ya kita maksimalkan saja untuk mencapai skor 4. Kalau memang sudah kita bisa saja katakan. Kemudian terkait tadi yang sempat mohon maaf saya dengar terkait dengan daripada kita menunggu dosen yang data prestasinya apa misalkan atau upload cintanya dan sebagainya, benar jadi tidak kita menunggu saja kalau bisa kita akses secara online misalkan. Yang bisa kita akses di Scholar tanpa harus mengakses kita akses saja di Scholar-nya. Dari Scholar itu mungkin sudah bisa kita rekam ini yang masuk jurnal internasional kan, jurnal nasional waktu ini kami juga. Jadi kalau kita menunggu dosen semua dosen, apalagi di magister mungkin dosennya semua dosen esensial susah sekali. Apalagi kita menunggu data makarnya, kemungkinan waktu kita habis untuk menunggu. Jadi langsung saja sehingga tim itu langsung melihat melalui tugas Scholar beliau ada berapa penelitian dan yang masuk internasional berapa, nasionalnya berapa semacam itu. Jadi intinya bekerjanya itu berbasiskan materi untuk mencapai skor 4. Kemudian sesuatu yang masih di skornya 1 atau mungkin 2 itu upayakan dengan maksimal 4. Bagaimana untuk mengetahui bahwa bisa skor 4? Di materi sudah ada materi ada layannya Pak. Misalnya ada filenya, jadi ada misalnya penilaiannya persyaratannya seperti ini, dia dapat 3 kalau persyaratannya seperti ini, jadi dia kurang sampai materi itu untuk BKS dan iya. Jadi kita sementara itu maksimalkan tetap karena itu untuk syarat. Kita tidak akan di AL jika nilai-nilai itu di bawah standar dan asesmen kecukupan. Dianggap ini untuk kecukupan saja nilainya berhasil. Jadi dia tidak akan data karena sudah dianggap tidak memiliki akreditasinya akan itu yang lebih lanjut sehingga untuk data kuantitatifnya dan data kuantitatif dulu. Kemudian untuk LED-nya, itu untuk sekolah LED-nya itu terkait dengan misalkan tersedia mulai dari pelaksanaannya, mulai dari penetapan sampai peningkatan Ya. Ada prosesnya, proses Teks data, yang penting yang kita penting kita sudah punya uang. Bisa visi. Nah, itu kan ada prosesnya mulai dari kita kayak ada uang, rapatnya, kemudian ada workshop, ada rapat lagi, tapi semua itu ada modelnya juga sampai ada SK-nya. Peningkatan itu kalau melampaui target, misalnya dia ditargetkan tapi ada kelebihannya di situ, jadi dia melampaui. Ada nggak pelakuan? Dilihat dulu datanya. Tidak bisa melihatnya kalau ada bukti. Kalau seperti riset sama pengabdian itu kita melampaui. Kan ada itu yang standar pendidikan dari pasca misalnya kita melampaui apa tidak itu, jadi ada standar pelampauan di situ. Kalau kita sudah melampaui targetnya itu pasca, berarti kita masuk kategori pelampauan. Jadi ada dasarnya. Standar pendidikan pasca itu standarnya. Itu tahu. Jadi di PK itu kan ada dokumennya, ada dokumennya. PPS. Iya. Saya kira karena prodi ini kan juga baru di Bapak. Jadi untuk visi itu kalau di prodi yang lama itu kita diminta untuk
pencapaian-pencapaiannya. Kemudian ada yang namanya evaluasi dan evaluasi itu bagaimana prosesnya. Nah itu harus melibatkan berbagai apa istilahnya stakeholder di Iya, kan ada juga yang misalnya visi misi Paku Universitas Papua itu kan berjenjang. Apakah dia merupakan turunan-turunan dari visi misi itu? Apakah dia melampaui target yang itu visi misi iya. Jadi yang penting itu kalau LED tersedia dokumen lengkap. Iya, bukti bentuk Dokumen. Nah itu yang akan diperiksa oleh asesor saat mereka datang. Jadi dokumen kuantitatif kita dinyatakan memenuhi syarat sehingga mereka datang. Kemudian saat mereka datang, mereka ingin mencari bukti apakah yang dituliskan secara kuantitatif itu bisa dibuktikan di lapangan. Nah biasanya di lapangan juga mereka akan mempersempit penilaiannya terhadap dokumen-dokumen yang belum tersedia, Bapak. Jadi mereka sudah membaca dulu LED yang kita sebut dengan lampiran dokumen yang sudah kita siapkan. Nah, baru jika ada sesuatu yang tidak mereka temukan, kalau mereka cari saat lapangan gitu. Dan memberitahukan bahwa ada yang belum lengkap. Betul, itu mereka akan klarifikasi saat proses. Kalau misalnya masih kita lihat baik Pak, dia minta kita kasih kesempatan lengkap, ya bagus. Biasanya secara umum itu untuk akreditasi yang sekarang. Jadi mereka akan tidak akan langsung ini tidak ada. Nah, mereka akan memberikan kesempatan kita untuk menunjukkan atau melengkapi dokumen. Nah, saat kita sudah memaksimalkan untuk ya kita punya dokumennya seperti ini. Kemudian asesor mencoba dokumennya masih kurang lengkap. Nah, kita bisakah melengkapi, maka nilainya bisa 4. Tapi kalau kita menyatakan tidak ada memang seperti itu ya, maka seadanya ya. Kan kita dibilang bohong. Kalau misalnya terlalu muluk gambarannya, tapi tidak ada bukti, itu dibilang bohong. Yang jelas target kita adalah matriks itu. Kalau apa yang kita tulis sesuai matriks dan tidak terlalu berlebihan, maka kemungkinan akan diterima dengan baik. Kemarin kalau di bahasa Inggris biologi kalau tidak salah di situ dinyatakan tidak ada kekurangan di dokumen LED-nya, tidak ada kekurangan, semua proses sudah dilakukan. Asesornya curiga. Oh gitu ya. Bagaimana kekurangan tidak ada kekurangan, bagaimana evaluasinya dan tindak lanjutnya. Artinya meskipun disebutkan tidak ada kekurangan, kita dan kemarin kita juga ikut pendampingan di lahan kering dari LKPP. Di evaluasi mereka itu bukan tidak ada kekurangan, tapi justru terlalu negatif. Itu juga tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa negatif untuk merendahkan. Tidak boleh. Kita bahas meskipun ada kekurangan tapi menggunakan bahasa yang positif. Bahasanya gitu. Bahasanya itu juga akan mempengaruhi diri kita. Harus ada yang aku bikin enggak Pak, maksudnya kita menggambarkan diri kita itu sesuai dengan fakta, dengan bahasa yang jangan wajar gitu. Ya tetap juga bukan bahasa mengeluh gitu. Tidak, tetap juga aku maksudnya ya pede gitu. Iya, pede misalkan tidak ada mahasiswa, misalkan belum ada mahasiswa ya kita jangan nyatakan tidak ada mahasiswa, tapi belum ada mahasiswa yang di pemilihan kata sebetulnya Pak. Kita tetap menunjukkan adanya kekurangan dari kita atau upaya tidak lanjutnya kan nanti betul. Karena di dokumen ada evaluasi tindak lanjut itu yang harus diperhatikan. Itu solusi sehingga kalau kita sangat pernah nggak ada solusi lagi udah pasrah. Iya, itu yang tadi jadi pertanyaan asesor. Kemudian satu lagi kemarin dari asesor yang cukup lucu sebetulnya, tapi itu terjadi. Jadi asesor Lamdik waktu itu bicara begini, kalau di swasta LED-nya pasti nyumbulin.
Jadi ratingnya bagus sekali kata-katanya positif. Jadi dia berjalan sempurna. Tetapi kenyataannya tidak unggul. Nah, kalau di kampus ini LED-nya itu tidak unggul. Tapi saat kita kunjungan ke lapangan, kita yang ketiga ini ada. Jadi kekurangan kampus itu terlalu tadi. Kita harus negatif bahasanya terhadap diri sendiri. Nah itu sehingga asesmen produksi juga minta bantuan supaya di LED itu juga coba diupayakan dulu, jangan terburu-buru dipilihkan saat Anda masih bisa melengkapi dokumen-dokumen. Sehingga saat hasil datang itu tinggal sedikit lah mungkin yang terlewat saja gitu. Jangan terlalu masalah. Bagus ya, maksudnya tadinya kita gambar tapi ya berusaha. Jangan juga rokok-rokok langsung ini upload gitu. Batasnya kapan kasih? Iya, kalau kita sebelum Desember masuk kita silakan jangan sampai lagi sekarang batas paling maksimal nomor akhir. Kalau misalnya molor Desember itu harus bisa masuk ke LPTN. cek dulu ya. Nggak bisa langsung. Kalau kita aplikasikan misalkan bulan Oktober November kan sebenarnya LPTN juga nggak bisa memperbaiki. Jadi kasih waktu 1 bulan. Yang antri itu sudah lama. Masih juga karena banyak masalah masih. Kita waktu membaca banyak ini sebetulnya kalau secara bahasa sudah cukup bagus. Tinggal itu dari bahasa yang kalau negatif supaya dibuat. Tapi dari kita sebenarnya kalau bisa masih kurang. Termasuk adanya menyediakan kelas bangun balik itu nggak ada. Gimana itu bisa? Itu pada saat saya kan semuanya baru. Kalau kenyataannya itu kan kami ada 13 bahkan 14 ya karena kemarin kita diminta memang seperti tadi itu kurangi ya kita sudah kalau forensikan dokumennya di mana ya dokumen kita yang telah lalu itu teman-teman 14 anak ini gitu itu sepak kuliah dan lain-lain. Kalau misalnya gini sampai di kita kan ada semacam ini ada view dari PPM kita yang nggak ada kita menunjukkan tinggi jadi ini kalau menurut ini saya kira tidak akan ada masalah karena yang akan ditampilkan di dokumen DKPS itu justru banyak. Jadi dosen yang kita daftarkan, dosen yang kita laporkan, misalnya kita melaporkan 7, maka di semua tabel yang di situ meminta data dosen itu orang saja. Tidak bermasalah. Kalau yang kenyataannya lebih dari yang dilaporkan, nggak apa itu ya. Ada misalkan ada dokumen apa gitu, dokumen yang merekam bahwa dulu ada 14% misalkan itu kan sebenarnya tidak diminta dan tidak akan lolos. Kalau kenyataannya lebih banyak itu justru lebih bagus. Tapi tidak perlu kita masukkan untuk kerjaan kita gitu. Itu tidak akan mengurangi nilai. Nah, kalau di kami waktu di sosiologi kita kekurangan dosen itu. Kekurangan. Bagus itu kalau ternyata kekurangan kita tambah gitu ya. Dan kita tambah juga itu harus berdasar waktu itu juga kami itu faktanya hanya 14 orang. Sementara kita itu 20. Nah, kita mencari 20 itu dari mana? Ternyata di prodi kami itu ada dosen-dosen mata kuliah tertentu. Nah, itu kita tes di DPPN. Yang penting ada buktinya. Dan ternyata tidak sulit ya kalau dari data. Dikurangi, betul. Karena saat kita ditanya, kita punya bukti. Oh, ada. Bahkan dosen itu misalnya. Tapi itu juga tidak perlu disampaikan. Kita semua makan saja.
sesuai yang ada itu. Jadi kemarin informasinya bahwa kita akan kasih untuk 7 dosen saja, terus di PDD kan sudah terdaftar 13, jadi akan dikurangi dosennya. Nah itu kemarin ada kekhawatiran gimana akhirnya pasti bisa. Oh gitu. Oh yang tidak mengajar itu ya Bu Teti ya. Kan supaya dibuka agar dikurangi jumlah dosen. Ini bisa ya, bisa. Kan pemeriksaan akan sesuai dengan data yang ada di tiga. Kalau nanti beda, gimana? Kok beda? Gitu. Kalau di Lambing nih, yang Memang kita agak melihat di Bank Benteng nggak melihat kalau di Lambing itu tidak dilihat data PDDT-nya. Jadi data PDDT Prodi itu tidak dilihat ada berapa jumlah dosennya, tidak dilihat. Kalau Bank PT jelas sudah dilihat sebagai dasar penilaian masuk ke PDIP. Hanya harus ya, itu sudah rasio. untuk dapat rasio minimal kan berapa rasio? Dan hanya kebutuhan di dosen. Ya, saya kira mending dirubah PDDT-nya. Udah kan kasih usulnya Bisa diterangkan sih. bisa katanya. Bisa. Sementara Tapi belum dapat info, udah di sini kan. karena daripada kita memaksimalkan 14 dosen, tapi dengan ekor-ekornya itu yang kurang, lebih baik kita memilih dosen yang jumlah publikasinya paling banyak, terus prestasinya banyak, rekognisinya banyak. Itu yang justru lebih bagus daripada 14 dosen, tetapi yang satu ada yang hanya 5, hanya 2 misalkan. Itu yang terjadi waktu kami. Jadi maksimalkan yang ada. Itu sebenarnya diupayakan supaya di PDDT itu bisa diselesaikan. Sementara Ban PT soalnya, Ya, saya udah tanya acuannya mana PDIP harus didorong banget juga termasuk jumlah mahasiswa. Oke, lanjut. Ada lagi yang disampaikan mungkin? saya kira secara umum begitu. Cara kita menyikapi dokumen itu ya, supaya kita tidak lelah dengan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting. Jadi strategi untuk menyelesaikan ini gimana agar cepat dan benar strateginya? Masa ada mau prodi sekretari sama gini aja, padahal datang banyak atau sekarang tadi strateginya untuk penelitian buka aja Google Scholar nih. Nah itu termasuk strategi ya. Terus Kalau di kami waktu itu strateginya ya kita borong, artinya kita harus banyak orang gitu untuk tugasnya mana itu langsung bekerjakan. Waktu di magister itu mahasiswa yang diberdayakan gitu, karena kalau dosen-dosen saja jelas, apalagi dosen di magister kan kesibukannya luar biasa. Nah itu harus memberdayakan, tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri begitu. Itu yang dilakukan. Berapa jumlah mahasiswa yang kira-kira ideal? Sekarang nggak usah dulu. Sebetulnya tidak ada ketentuan. Karena itu internal prodi. tergantung kebutuhan kita. Betul. Harapannya itu. Ini kalau kita perbagian ya, itu kan ada 9 kriteria. Iya. Apakah minimal terus 9 orang. Nah, supaya kita kerja bareng. Kriteria 1 udah ada, udah simpan di wilayah kamu di file mana, dia lupa lebih baik 2 hari atau 1 minggu bisa selesai. Kita kerja bareng gitu ya. Kalau di kami itu itu kan ada IP akreditasinya, ada percepatan akreditasi. Kerja kami itu per kriteria. Jadi kami diberitahu bahwa ada kriteria. Masing-masing kriteria tanggung jawab kriterianya untuk melengkapi dokumennya. Nah, waktu di magister itu juga magister dosen itu juga semacam itu. Jadi mahasiswa itu dibagi, Anda bertanggung jawab di kriteria ini, kriteria. Sehingga mereka akan fokus dengan kriterianya masing-masing. Misalkan terkait dengan jumlah publikasi, ya mereka hanya akan fokus mencari publikasi. Kalau di BNPT soalnya kayak soalnya gitu loh, kalau misalnya berdasarkan itu itu nanti ada datanya ulang gitu. Sama. Kayak publikasi dan penelitian. Di Lambik juga begitu. Jadi kriteria 5 itu sinkron. Itu nanti malah dia buat lagi. Nanti akan ada ini penyatuan di
Di Napik itu juga sama, di kriteria 5 itu keuangan, itu harus sinkron dengan kriteria 7 dan 8, penelitian dan pengabdian. Itu berarti nyambung ke situ. Dan kriteria 9 itu bagian luaran itu juga nyambung dengan kriteria 7 dan 8. Jadi tetap itu, tapi paling tidak kan data angka-angka ini sudah kita dapatkan dulu data mentahnya. Nanti masalah sinkronisasi bisa kita kerjakan bersama. Itu akan lebih cepat saya kira. Kemarin mahasiswa kan lagi liburan ya. Sekarang udah mulai udah mulai kuliah, udah setahun ya. Kemarin Iya. Ya, betul. Ini muasal Habibie. Betul, data itu bisa langsung diambil dari LID sebelumnya, bisa Iya. Dan yang baru-baru diakreditasi kan kita bisa minta. Ya, data itu tinggal ditarik. Datanya doang. Ya, kita Oh, jadi Iya. minta saja nih Pak, bisa minta LED-nya atau DKP-nya langsung. Jadi nanti kita tinggal cari nama siapa dosen pembimbing di fisika misalkan, itu sudah lengkap di situ Pak. Karena yang sudah diakreditasi wajib lengkap. Iya. saya malah nggak tahu karena nggak pernah ada. Tapi datanya bisa pada fisika kan sudah diakreditasi. Fisika bisa ke posisi karena dia ketuanya. Iya, ada sedekatan. Ya, lancar. Atau di timnya diakreditasi kan sudah kan ada usulnya sekarang. Nanti kita tanya, tapi Pak Mahathir di jurusan apa? Hah? Di FKIP dan Undang-Undang Fisika Pak Mahathir. Dari PAUD. sedang Tapi dia tidak masuk. Oh, maksudnya tidak sedang mempersiapkan. Oh, baru masuk. Pokoknya semua FKIP hampir 12 kan ya? 12 prodi dihabiskan tahun 2024 kalau nggak salah. Berarti kan iya. Jadi duitnya dia. Berarti Pak pasti bisa tuh minta itu dananya yang KIP. Ya nama saya aja. Iya, ada Pak Azhar Bibi juga. FKIP kan kalau aja PAUD beda. Iya, maksudnya kan di fakultas itu satu fakultas, ya kan bisa. Minta limitnya di fakultas. kalau PAUD itu kan belum akreditasi, masih proses. Iya. PAUD itu kemungkinan terakhir untuk dibayarkan. Dibayarkan 12 prodi semua dibayar 54 juta. Universitas juga. Universitas yang bayar. Universitas yang bayar. Kita targetnya 10 prodi harus 10. Oh, dari 12 ya. Iya. Mudah-mudahan lah udah capek soalnya. Ya, maksudnya kita bersih dulu. Kalau misalnya Ya. orang mendapatkan data bisa langsung di apa sih ya data kesian ya dia. Oke, makasih Pak. Jadi betul ada cara supaya cepat itu begitu. Kalau prodinya sudah pernah diakreditasi, misalnya ada yang dari IPA kemarin Wayan sudah Pak. sudah akreditasi. ada sudah saya dapatkan cuma publikasi karena mintanya kemarin publikasi. Jadi nanti apa namanya kalau misalnya minta linknya lagi sama ibu dia mungkin siapa aja bisa. Juga sebenarnya kita undang. Tapi tadi saya tahu nggak. Saya tahu. Lagi saya pikir pokoknya kalau saya kerja datang oh iya. Pak Emang makasih banyak ya semuanya ya. Ya besok-besok lagi kita datang. Baik kita usul ya. Iya, kita butuh pendampingan nih. Bu, kita selanjutnya gimana? Untuk bisa kerja ini kayaknya sekali waktu mahasiswa ini kan sudah banyak juga nih kita ajak ngobrol dulu. Enggak, maksudnya mahasiswa yang tidak kerja, yang tidak dinas. Kalau sedang skrip tesis mungkin repot. Enggak. Enggak, yang di bukan dinas Pak, yang bukan pegawai. Yang bukan pegawai. Iya. Jangan yang pegawai karena tidak bisa. Yang presidennya nanti tes. Jangan terlalu banyak juga. Nanti ngobrol. Oke, kita tutup aja kalau gitu ya. Kasih banyak. Oh, biasa mau karena ada yang masih ikut di Zoom ini kita
Kalau gitu ya. Stop.